Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini sehat semua? Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa. Oke, sama-sama. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Kalau yang berangkat, acungkan tangannya dan bilang apa? Hadir. Oke, Azmi, Devi, Fitri, Gilgi, Karin, oke, Khalifa, Muhammad Farid, nggak ada. Oke, Dilfa, Nabila, nggak ada. Kemana Nabila? Sakit? Izin? Oh, tidak, keterangannya nggak ada. Nafika, Prilly, oke, Reski, Rihana, Sandri, hadir. Sindu, Sultan, oke, Syifa, Topati, hadir. Wahyu Dinata, hadir. Muhammad Rafi, hadir. Muhammad Afan, hadir. Gali, hadir. Raditya, oke. Hari ini berarti alhamdulillah banyak yang masuk daripada yang tidak masuknya ya. Kita hari ini pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum mulai kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Kita mulai tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, tema atau
pelajaran hari ini adalah sikap peduli terhadap lingkungan. Ibu tulis dulu ya. Sikap peduli terhadap lingkungan. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran sikap peduli terhadap lingkungan, lingkungan ini masuk ke dalam sila Pancasila. Nah, pertanyaan ibu, apa nggak sila Pancasila? Apa? Coba kita sebutin sama-sama. Pancasila. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, sekarang sikap peduli. Menurut kalian, sikap peduli itu masuk ke Pancasila nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, apa nomor 5? Nggak apa, kita tebak aja. Sebelum ibu kasih tahu, ada yang berani nebak nggak? Ada yang nebak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, mana ya yang benar ya? Pancasila sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5 ya? Ternyata sikap peduli itu masuk dalam Pancasila sila yang ke-3. Atau sama dengan Persatuan Indonesia. Karena sikap peduli itu sama dengan bersatu. Sekarang kita masuk ke belakangnya. Tadi udah ke sikap pedulinya. Sekarang kita masuk ke lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, lingkungan itu adalah tempat yang ada di sekitar kita. Tempat beraktivitas atau tempat berkegiatan. Apa tadi? Tempat berkegiatan. Nah, yang sering kita lakukan atau sering kita kunjungi adalah dua, lingkungan rumah sama lingkungan sekolah. Nah, pertama lingkungan rumah dulu. Sebenarnya sama, lingkungan sekolah sama lingkungan rumah itu tempatnya atau pengertiannya sama. Hanya berbedanya kalau di lingkungan rumah yang menjaga ada sedikit. Kalau di sekolah yang jaga banyak. Kita mulai dari kebersihan di rumah coba. Yang jaga siapa aja? Ibu, ayah. Kalau punya kakak, adik. Kalau satu rumah sama nenek, kakek. Jumlahnya hanya 6. Iya, akunya nggak dihitung. Aku, kalian, kita. Berarti berapa? 7. Paling banyak kalau di rumah itu 7 yang jaga kebersihan. Coba jaga kebersihan di rumah. Apa aja contohnya? Nyapu, cuci piring, cuci baju, bersih-bersih rumah. Banyak. Ngecek? Boleh. Nah, cuci baju juga boleh. Tapi semua itu tidak dilakukan sendirian. Harus bersama-sama. Bekerja sama. Nah, bekerja sama masuk dalam poin peduli. Kayak awal ibu bilang apa? Sikap peduli. Makanya bekerja sama itu juga termasuk sikap peduli. Kalau nggak peduli, ada mama, ada Mimi, ada ayah lagi nyapu,
bayarin aja, ya kan? Tapi karena kita peduli, jadi kita apa? Bantuin. Nah, karena kita sering ketemunya di sekolah, di rumah kita bahasnya sedikit aja. Yang banyak kita bahas di sekolah. Di sekolah, Bu, kan di sekolah bukan tugas aku jagain kebersihan. Tugas aku adalah belajar. Nah, tapi kalau pengen kelasnya terasa nyaman, terasa bersih, pasti harus melakukan kebersihan. Itu salah satu contoh peduli juga. Peduli yang ada di lingkungan sekolah. Terutama di mana ini? Di kelas. Pertama, harus apa tadi? Disapu. Kita udah bikin jadwal piket. Nah, sering kabur-kabur enggak? Nah, sering kabur-kabur. Nah, sekarang kita coba untuk menjaga kebersihan kelas, piket sesuai jadwalnya. Yang sering ibu marah-marah atau sering ibu omongin adalah jangan makan di kelas. Nah, itu juga salah satu contohnya. Biar apa? Biar kelasnya bersih, betul. Biar kelasnya nyaman. Kalau tiba-tiba ada yang makan di kelas, kelasnya jadi apa? Nyaman gak belajarnya? Nah, jadi kebauan kan? Makanya selalu diingetin, selalu diomongin, kalau makan di luar kelas, nah, yang berkaitan dengan makan. Kalau makan pasti punya sampah, bekas makan kita, sampahnya. Nah, itu sampahnya harus diapain? Dibuang kemana? Ke tong sampah. Buangnya juga harus sesuai sama ketentuan warna tong sampah. Kalau warna hijau itu untuk sampah-sampah organik seperti daun, lalu ranting. Kalau sampah-sampahnya plastik berarti masuknya ke sampah anorganik. Sampah plastik, sedotan, bungkus mie, nah itu masuk ke sampah anorganik. Udah buang sampah, udah makan di luar, piket secara teratur, maka kelas akan menjadi oke. Ibu punya 3 gambar. Gambar ini berupa hal-hal yang tadi ibu sebutin tapi dilanggar. Nah, itu akan menjadi dampak yang tidak baik. Dampak itu akibat. Akibat itu yang akan terjadi kalau dilakukan. Nah, sekarang kelompoknya ibu bagi per barisan aja ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok? Oke, kelompok 1 perwakilannya ambil kertasnya 1. Nanti ini kelompok 2. Sebentar. Nanti kalian tulis jawabannya di bawah. Jangan lupa dikasih apa? Nama, betul. Nama teman-teman satu kelompoknya. Bisa ibu kasih waktu 5 menit? Bisa? Oke, sekarang boleh berkumpul sesuai dengan kelompoknya.
Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, tadi kalian sudah berunding sama teman-teman kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 dengan gambar yang beda. Sekarang ibu mau dengar tiap kelompok maju. Cukup diwakilkan satu kelompok 2 anak saja. Diam.
Jangan saling tunjuk. Siapa aja yang berani nanti harus maju dengan pede. Oke, nanti majunya cukup berapa? 2 anak saja, agar kelompok lain tahu apa sih tugas dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gambar yang dikasih tadi tuh apa sama ibu tuh ya. Oke, sekarang mau dari kelompok mana dulu? Ada yang berani? Oh, kelompok 2 ada yang mengacungkan tangan. Berarti kita mulai dari kelompok 2. Gak apa-apa, harus berani. Ada ya? Siapa yang mau kelompok 2? Nah, kita kenalan sama cewek-cewek kelompok 2. Turunin dong sayang, bajunya diturunin. Yang lainnya dengerin, jangan berisik. Siap, agak kencang sayang suaranya. Ini adalah gambar orang memakan sembarangan. Efeknya adalah menyebabkan banjir. Dan bau tak sedap. Menjadikan itulah dampak tidak baik. Oke, tadi kata kelompok 2 ibu pinjam sebentar ya. Barangkali teman-temannya nggak kedengeran. Dari kelompok 2 bilang kalau membuang sampah sembarangan itu dampaknya 1, menyebabkan banjir. Yang kedua, menimbulkan bau tidak sedap. Yang ketiga, jalanan menjadi kotor. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Karena sudah berani maju. Oke, karena kelompok 1 paling sedikit, kita pindah ke kelompok 3 dulu. Siap kelompok 3? Siapa yang mau maju? Nggak apa-apa, siapa aja. Pelan-pelan, agak maju sedikit. Nah, tunjukin gambarnya. Ini gambar merusak tanaman. Agak kencang sayang. 1, tidak terlihat indah. 2, merusak lingkungan. 3, menjadi kering atau gersang. Sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baru kita masuk ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo, nggak apa-apa siapa aja. Jangan jauh-jauh. Siap? Udah. Ya sini. Siap, tunjukin gambarnya. Nah, itu adalah gambar apa? Nyoret-nyoret meja. Oke, gambar yang dicoret-coret. Dampaknya apa? Menjadi kotor. Yang tidak bersih dan mengganggu saat belajar. Oke, ibu bacakan ulang. Apa-apa. Oke, dari kelompok 1 ini gambarnya meja yang sedang dicoret-coret. 1, dampaknya menjadi kotor. 2, dilihat tidak bersih. 3, mengganggu saat belajar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kita udah dengar dampak-dampak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semuanya sudah sangat bagus. Sudah bisa mengartikan dampak-dampak dari gambar yang ibu kasih. Nah, sekarang ibu akan kasih apresiasi atau kasih tahu siapa dari kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 menurut ibu yang paling bagus. Kira-kira kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Gak apa-apa, berani aja, pede aja, sebut aja kelompok berapa? Kelompok 3.
Dengarkan. Lalu kata ibu kelompok mana ya yang paling bagus ya? Kata ibu yang kelompoknya paling bagus adalah kelompok 2. Wow, Resti amat sangat bahagia. Enggak apa-apa. Nah, tapinya banyak nih. Tapi. Nah, kelompok yang lain jangan berkecil hati. Masih ada pelajaran-pelajaran selanjutnya yang bisa dikejar poinnya. Oh, tadi aku kalah sama kelompok 2. Selanjutnya harus menang. Nah, sekarang ibu jelasin lagi. Kita mulai dari kelompok 1. Biar kita kasih jawaban yang sama-sama. Pertama, apa ini? Nah, gambar yang mencoret-coret meja. Kenapa ibu kasih tugas dampaknya apa dari mencoret-coret meja? Karena ternyata di kelas ini banyak meja yang sudah dicoret-coret. Nah, kata kelompok 1 jadi kotor. Benar apa benar? Benar. Menjadi kotor. Kenapa ibu selalu jangan coret-coret meja? Karena menjadi tidak bagus. Saat kita belajar, jadinya fokusnya adalah ke mana? Ke tulis-tulisan yang ada di meja. Bukan fokus pada pelajaran. Makanya ibu selalu bilang, jangan coret-coret meja. Apalagi pakainya sekarang pakai pulpen, pakai tip X. Kata kelompok 1 pakai spidol. Itu bisa amat sangat merusak dan jadi tidak bersih. Belajarnya jadi apa? Tidak nyaman, tidak fokus. Oke, masuk ke kelompok 2. Gambar apa ini kelompok 2 ya? Gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, kenapa ibu kasih gambar ini? Karena dampaknya sangat besar. Kan bu, buangnya cuma satu anak. Satu kelas ini jadi banyak. Tapi kan bu, buangnya nanti ada yang bersihin. Nah, itu karena ada yang bersihin, jadi kita boleh buang sampah sembarangan. Nah, walaupun ada yang membersihkan, tapi tetap tidak boleh membuang sampah sembarangan. Memang sampahnya nggak besar, sampahnya kecil, tapi lama-lama jadi nggak dibersih-bersihin, jadi bau. Kaliannya akan terganggu. Apalagi kalau yang punya kebiasaan buang sampah di kolong meja. Lama-lama baunya jadi satu kos. Siapa yang keganggu? Semua. Siswanya keganggu, gurunya keganggu. Kalau udah bau banget, yang lewat juga terganggu. Lagi yang terakhir, kita masuk ke kelompok 3. Nih, kelompok 3 gambarnya apa? Rusak tanaman. Nah, kenapa ibu ambil gambar ini? Karena di sekolah kita di depan itu banyak pot tanaman yang harus apa? Kita jaga, betul.
yang harus kita jaga. Karena kalau nanamnya gampang, tinggal taruh di pot, jadi tanaman. Tapi merawatnya yang susah. Harus disiram tiap hari, harus diberi pupuk, dan juga harus dibersihkan dari rumput-rumput di liar. Makanya karena banyak pohon di sekolah, kita juga harus tahu kalau pohon-pohonnya ini dirusak, dampaknya jadi besar. Lingkungan jadi kotor, apalagi jadi tidak terlihat indah. Kalau pohonnya besar, dirusak, ditebang, jadinya gersang atau kering karena nggak ada pohon tempat berlindung, panasnya langsung kena kita. Oke, dari gambar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan dari tadi Ibu sudah menjelaskan. Ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyain? Atau Ibu aja yang mau nanya? Ibu aja yang mau nanya? Oke, Ibu kasih 3 pertanyaan. Siapa aja boleh jawab, tapi jangan rebutan. Jangan ini. Acungkan tangan dulu. Kalau udah Ibu tunjuk orangnya, baru keluarkan jawaban. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menjaga kebersihan sekolah adalah tugas dari siapa duluan tadi? Siapa duluan? Sebelah sini, yang lain tuh. Menjaga kebersihan sekolah, tugas dari? Betul, semua warga sekolah. Lagi. Kalau sampah daun dibuangnya di tong sampah warna? Gugur, karena kata Ibu apa? Ngacung dulu, ditunjuk, baru tadi udah baru ngacung langsung ngomong. Lagi, sampah anorganik, contohnya apa? Plastik. Betul, contohnya plastik. Tadi berarti Ibu udah berapa pertanyaan? Udah 2. Karena yang satunya gugur. Berarti ini pertanyaan terakhir. Tadi yang jawab kelompok 2 terus, dari depan sama. Sekarang Ibu kasih ke kelompok 1 dan 3. Siapa yang berani menjawab? Soalnya mudah. Soalnya mudah. Kalau kalian buang sampah, dilempar, enggak masuk, harus diapain? Ini diambil, terus diapain? Betul, diambil dulu, baru taruh di tempat sampah. Terakhir, bonus untuk semua. Kalau lagi main sama teman, tiba-tiba temennya buang sampah sembarangan, harus diapain? Ada yang udah duluan. Mohon nasihatinya. Ternyata Reski ini semangat belajarnya bagus banget, langsung ngacung terus. Sekarang tadi udah tentang buang sampah, udah tentang apa? Menjaga lingkungan. Terakhir tadi apa? Jangan nyoret-nyoret meja. Selain 3 itu, apalagi yang kalian tahu tentang menjaga lingkungan? Selain merawat tanaman, tidak buang sampah sembarangan, dan coret-coret meja, ada satu
penting dan ini jarang banget diingat. Suka banget lupa. Ada yang tahu? Nah, satu hal penting yang jarang diingat, tapi perbuatan itu amat sangat merusak lingkungan, tidak terlihat, adalah membuang ludah sembarangan. Nah, kenapa? Bu, kan itu sepele, Bu. Tinggal udah. Tapi ternyata dampaknya itu sangat besar. Pertama, jadi terlihat kotor, jorok. Kedua, baunya nggak enak, tidak sedap baunya. Nah, yang ketiga, ayo. Nah, yang ketiga, bukan, itu masuknya ke bau. Yang ketiga adalah mengganggu orang lain. Kalau misalkan tiba-tiba lagi jalan, ternyata di belakang ada orang, gangguin nggak? Takutnya terkena orang. Makanya walaupun itu perbuatan kecil, perbuatan sepele, tapi sangat mengganggu dan besar dampaknya. Oke, sekarang oke, tunggu, tar dulu. Kita menjaga lingkungan di rumah berarti ya, nanti selanjutnya. Oke, sebelum selesai kita akan bahas tentang tadi. Pertama, menjaga lingkungan. Pertama, tadi sikap peduli terhadap lingkungan itu masuk ke Pancasila. Silakan Bapak. 3. Lalu, lingkungan itu apa lingkungan? Nah, tempat sekitar kita. Tempat sekitar kita ngapain? Beraktivitas. Lingkungan yang sering kita lewati ada pertama lingkungan sekolah, yang kedua rumah. Yang kali ini Ibu bahas sikap peduli terhadap lingkungan di sekolah. Kelas itu masuk ke dalam sekolah. Apa aja cara menjaganya? Membersihkan kelas. 2. Tidak membuang sampah. 3. Saat makan di 4. Menjaga kebersihan. Dan kelima, merawat tanaman. Kalau enggak, tadi dampaknya apa? 1. Lingkungan menjadi kotor. 2. Menimbulkan bau. Betul. 3. Nah, mengganggu belajar. Yang keempat, menyebabkan gersang atau kering. Yang kelima, mengganggu orang lain. Oke. Karena pelajaran hari ini tentang peduli terhadap lingkungan di sekolah, untuk besok kita akan membahas tentang sikap peduli terhadap lingkungan rumah. Oke, sebelum kita pulang, jangan lupa alat tulisnya dimasuk pelan-pelan aja. Dimasukin alat tulisnya, diberesin. Iya, masuk.
Sudah siap semua? Duduk yang rapi. Belum. Kita tungguin satu lagi. Nggak apa-apa. Sudah siap semua? Oke, duduk yang rapi. Sama-sama. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di rumah pulangnya hati-hati, jangan lewat jalan raya. Oke. Hati-hati. Waalaikumsalam. 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 Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ya pilih. Pilih. Ya pilih. Hati-hati. Waalaikumsalam. 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 Hati-hati. Waalaikumsalam.